Saudara, Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, serta rekening milik Al Zaitun. Tim yang dibentuk oleh Bareskrim Polri ini salah satunya untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait hasil analisis soal kasus transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening atas nama Panji Gumilang. Selain itu, dalam proses penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli. Mencurigakan Pak itu? Ya, itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Kemarin sudah dipanggil untuk klarifikasi dari pimpinan Al Zaitun dan saat ini sedang dalam proses oleh tim dari penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan lainnya serta akan menyiapkan saksi-saksi serta ahli yang terkait dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang terdaftar dengan 6 nama yang berbeda. Pemblokiran rekening untuk memeriksa ada tidaknya unsur pidana yang terkait dengan rekening milik Panji Gumilang. Dan memang PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya, dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu ya. Panji Gumilang, ada Syekh Panji, macam-macam gitu, ada 6 identitas. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Sebelumnya, temuan 256 rekening milik Panji awalnya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun yang sedang dianalisis PPATK karena transaksinya dinilai mencurigakan. Salam Panji Gumilang, nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Nanti secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK, agak mencurigakan. Makasih ya. Sebelumnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sempat diperiksa polisi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, polisi menemukan tindak pidana baru dalam kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Tindak pidana baru yang ditemukan Bareskrim terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini kasus Dik 1, kasus Dik 1 itu menemukan sebuah tindak pidana baru, yang kita nyatakan baru, yaitu tentang Undang-Undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada kejaksaan. 4 orang saksi ini adalah mantan pengurus di Al Zaitun. Saudara, terkait penelusuran dugaan transaksi mencurigakan rekening Panji Gumilang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Masdi Rahmawati di Bareskrim Polri. Sore Wati, apakah polisi sampai saat ini sudah menemukan ada pelanggaran pidana atau tidak dari ratusan rekening milik Panji Gumilang yang diblokir? Iya, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian itu masih melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan PPATK. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri
Irjen Sandi Nugroho, di mana Polri akan membentuk tim khusus bersamaan dengan PPATK untuk mengusut transaksi mencurigakan di 256 rekening milik Panji Gumilang. Dan sebelumnya juga ini diungkap oleh Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan bahwa ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang yang diduga ini memiliki transaksi yang mencurigakan. Dan juga selain itu dari 256 rekening ini ada 6 nama yang berbeda yang terdaftar atas namanya Panji Gumilang ini. Selain itu juga dari PPATK juga telah memblokir 256 rekening ini dan dari PPATK juga melakukan pemeriksaan terhadap 33 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk saat ini PPATK itu masih melakukan proses analisis di mana itu diduga mencurigai adanya praktik pencucian uang yang dilakukan melalui Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan dari pemblokiran ini memang dari pihak kepolisian dan juga pihak PPATK itu saling berkoordinasi dan juga dari pihak kepolisian telah membentuk tim khusus untuk memproses dan juga menganalisis apakah benar adanya tindak pidana pencucian uang di 289 rekening atas nama Panji Gumilang dan juga rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu juga dari Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai saksi pada kasus dari penistaan agama dan juga kasus ujaran kebencian. Sebelumnya Panji Gumilang sendiri telah diperiksa oleh Barreskrim Polri dan untuk dugaan penistaan agama oleh dirinya dan juga kasus ujaran kebencian ini dijadikan dalam satu berkas perkara dan saat ini statusnya masih saksi dan kedua kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Dari Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo menyebutkan bahwa dari peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dari kasusnya Panji Gumilang dalam penistaan agama ini tidak berkaitan dengan bagaimana aktivitas dan juga bagaimana struktur dari institusi Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun ini memang dari pribadi dari Panji Gumilang sendiri. Dan untuk saat ini memang dari Panji Gumilang masih berstatus saksi pada dugaan kasus penistaan agama dan juga kasus ujaran kebencian. Dan jika dari adanya kajian lain, maksud kami, jika kajian dari Al Zaitun ini dianggap sesat, maka ini merupakan ranah dari Kementerian Agama. Ihsan. Masni Rahmawati melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Terima kasih, Wati. Saudara, bukti transaksi mencurigakan apa yang bisa ditelusuri dan ditemukan PPATK dari rekening Panji Gumilang? Kita diskusikan dengan pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Bang Jamin. Bang Jamin, ada ratusan rekening milik Panji Gumilang yang sudah diblokir. Menko Polhukam bilang transaksinya agak mencurigakan. Unsur pidana apa yang kira-kira bisa dianalisis PPATK dari rekening itu? Ya, jadi begini, PPATK ini kan bukan penyidik ya. Jadi sebenarnya dalam proses ini dia nggak boleh mengumbar gitu ya. Saya sangat menyayangkan kalau setiap proses transaksi yang mencurigakan lalu diumbar-umbar begitu ya. Yang padahal Pak Mahfud sendiri kan cuma mengatakan kemungkinan ada. Tapi kalau sampai disampaikan orang ini punya rekening ini, nah itu karena dia pekerjaannya itu silent ya. Dia mengerjakan pekerjaan itu silent. Baru nanti setelah benar-benar ada pasal yang mencurigakan yang bisa digunakan untuk terkait dengan itu, contoh ya. Contoh terkait dengan pasal pencucian uang atau pasal tentang kejahatan perbankan ya, atau pasal lain yang ada sangkutnya sebagai predicate crime yang ada terkait dengan TPPU. Jadi semua transaksi yang mencurigakan itu harus disandingkan dengan TPPU gitu loh. Jadi jangan kita bilang oh dia kena pasal transaksi yang mencurigakan tapi nggak ada pasal TPPU-nya. Nah itu nggak masuk. Itu justru masuk kepada penyidikan aja gitu, dalam penyelidikan terkait dengan apa alat yang digunakan untuk kejahatan atau membantu kejahatan atau hasil dari kejahatan yang akan dilakukan penyitaan. Nggak ada terkait dengan transaksi mencurigakan. Jadi saya melihat ini terlalu dini ya, prematur gitu ya Mas Ihsan. Kalau kita sampai mengatakan bahwasannya wah ini ada transaksi yang mencurigakan, lalu ditarik pidananya apa? Akan lucu, harusnya pidananya apa dulu,
baru transaksi mencurigakannya menyusul begitu. Itu Mas Iksan. Bang Jamin, tapi kalau satu orang punya 6 nama berbeda, lalu punya 250 lebih rekening, ini tidak ada unsur pidananya ya di situ ya? Ya, saya kira undang-undang perbankan mana yang melarang seseorang mempunyai rekening lebih daripada satu gitu ya, berapapun gitu. Mungkin saja, bisa saja kan itu orang mempunyai lebih satu rekening ada, atau dia punya CV, dia punya PT, dia punya usaha, bisa. Yang perlu dicurigakan adalah uang yang masuk itu berasal dari mana. Nah itu, apakah berasal dari tindak pidana korupsi atau dia tidak pernah mengungkapkan hasil dari uang tersebut dari bisnis yang legal atau non-legal. Kalau nggak legal, itulah yang harus ditelusuri oleh penyidik ya, bukan dari PPATK. Karena PPATK itu hanya penolong, penyuplai data, dan memberikan hasil analisis kepada para penyidik. Jadi nggak bisa dia mendeklar sendiri itu adalah kejahatan, nggak boleh. Yang boleh mendeklar itu adalah penyidik begitu. Dan itu pun prematur karena pengadilan nanti akan memutuskan itu. Tapi kalau diduga, boleh. Jadi penyidik diduga sebagai hasil kejahatan. Nah begitu Mas Iksan. Kalau memiliki rekening sampai 256 itu potensi unsur pelanggaran pidananya kemana biasanya Bang Jamin? Nah biasanya itu berarti kan ada sumbangan yang patut dicurigai dari suatu aliran yang dilarang di Indonesia. Ya, contohnya terkait dengan tadi Negara Islam Indonesia, ya NII kan begitu kan. Oke. Itu kan aliran-aliran yang dilarang. Nah kalau itu ada sumbangan dari mereka atau ada pemberian dana untuk suatu organisasi terlarang, nah itu ada sanksi pidananya. Atau yang digunakan untuk rencana-rencana terorisme. Nah itu juga sebagai funding of terrorism, itu juga dilarang begitu kan. Karena orang aja mempersiapkan untuk melakukan tindak pidana teroris, itu bisa dipidana mempersiapkan, termasuk menerima aliran dana begitu Mas Iksan. Termasuk juga dugaan aliran dana dari Panji Gumilang ke sejumlah terduga pejabat negara begitu ya Bang Jamin ya? Nah, kalau pejabat negara itu nanti kaitannya dengan apa? Contohnya dia memberikan fasilitas ke pejabat negara sebagai bentuk suap. Masuklah dia sebagai tindak pidana korupsi karena pejabat negara tidak boleh menerima suap. Kan begitu kan? Nah, pejabat negaranya lah yang harus dibuktikan dia menerima suap. Apa perbuatan yang jabatannya yang disalahgunakan atau ada yang dilanggar begitu. Atau dia juga melakukan bisnis backingan gitu ya. Jadi memperdagangkan pengaruh dalam konteks USCNC namanya illicit enrichment, memperkaya diri atau memperdagangkan trading of influence gitu ya. Trading of influence. Jadi kalau ada pejabat memperdagangkan pengaruhnya untuk mendapatkan suap, nah itu juga hal yang dilarang ya, bisa sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi, masuk kategori itu. Masuk tipikor ya Bang Jamin. Terima kasih Jamin Ginting, pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah berbagi pandangan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan wilayah Lumajang menyebabkan banjir bandang dan merusak sejumlah fasilitas umum.